Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel aku Iketut Kartika Pujangga. Teman-teman semuanya bisa panggil aku Pujangga atau Ray. Terima kasih untuk teman-teman semuanya yang sudah setia menonton konten ini menuju perjalanan menjadi manusia yang lebih baik. Setiap minggu kita belajar memahami diri, menumbuhkan kebijaksanaan, dan memperbaiki cara kita memandang kehidupan. Di video kali ini kita akan membahas sesuatu yang sering disalahpahami banyak orang, yaitu rendah hati dan rendah diri. Sekilas terdengar mirip, tapi keduanya memiliki makna yang sangat berbeda dan berlawanan. Rendah hati membuat seseorang disukai dan dihormati, sedangkan rendah diri justru membuat seseorang menutup potensi dirinya sendiri. Salam kenal untuk teman-teman semuanya, dan di pagi hari ini kita akan membahas 3 topik. Topik yang pertama, perbedaan antara rendah hati dan juga rendah diri. Topik yang kedua, kenapa manusia hebat justru tetap sederhana. Topik yang ketiga, 5 kebiasaan kecil yang bisa menumbuhkan empati serta kerendahan hati di kehidupan sehari-hari. Ayo, untuk teman-teman semuanya, waktunya kita belajar bersama-sama. Mari kita mulai dari topik yang pertama, perbedaan antara rendah hati dan juga rendah diri. Banyak orang mengira menjadi rendah hati harus selalu menempatkan diri di bawah orang lain. Padahal menjadi rendah hati berarti bukan merendahkan diri, melainkan meninggikan hati orang lain tanpa merasa kehilangan nilai pada diri sendiri. Orang yang rendah hati muncul dari rasa yang percaya diri dan kesadaran diri yang matang. Orang rendah hati juga tahu kemampuannya, tapi tidak sombong. Ia bisa mengakui kelebihan orang lain tanpa merasa terancam. Sedangkan rendah diri justru lahir dari kurangnya penerimaan terhadap diri sendiri. Orang yang rendah diri sering merasa tidak cukup, merasa kalah, dan takut untuk menunjukkan potensi terbaiknya. Perbedaan utamanya, orang yang rendah hati akan kuat, orang yang rendah diri akan lemah. Rendah hati membuatmu akan tumbuh, sementara rendah diri membuatmu terhenti. Topik yang kedua, mengapa manusia hebat justru tetap sederhana. Jika kita perhatikan orang-orang yang benar-benar hebat, entah dia pemimpin, guru, seniman, ataupun tokoh besar, selalu memiliki satu kesamaan, yaitu kerendahan hati. Mengapa demikian? Karena mereka tahu bahwa ilmu dan keberhasilan bukan untuk disombongkan, tetapi untuk dibagikan. Manusia hebat sadar bahwa kesuksesan tidak lahir sendirian, karena adanya doa-doa dari orang tua, dukungan sahabat, kerja keras tim, serta kesempatan yang diberikan oleh Tuhan. Kerendahan hati adalah kesadaran bahwa aku bisa sampai di titik ini bukan hanya karena aku hebat, tetapi karena banyak hal baik yang menolongku di sepanjang jalan. Kesederhanaan bukan berarti kurang, tetapi tanda bahwa seseorang sudah cukup dalam dirinya sendiri. Dan rasa cukup itulah yang melahirkan kedamaian sejati. Topik yang ketiga, 5 kebiasaan kecil yang menumbuhkan rasa empati dan kerendahan hati di kehidupan sehari-hari. Yang pertama, belajar mendengarkan dengan tulus. Kebanyakan orang hanya mendengarkan untuk menjawab, bukan untuk memahami. Cobalah dengarkan orang lain tanpa menghakimi. Dari situ, kamu akan belajar banyak hal yang tidak bisa kamu pelajari dari berbicara. Yang kedua, akui kesalahan dengan berani. Orang yang rendah hati tidak takut berkata, "Saya salah," karena baginya mengakui kesalahan bukan kekalahan, tapi keberanian untuk selalu tumbuh. Yang ketiga, hargai setiap orang sekecil apapun perannya. Ucapan terima kasih pada orang yang membantu, bahkan dalam hal kecil, senyuman, sapaan,
bahkan ucapan sederhana bisa membuat seseorang merasa dihargai. Dan disitulah empati akan bertumbuh. Yang keempat, jangan membandingkan diri dengan orang lain. Rendah hati berarti fokus pada proses diri sendiri, bukan perlombaan dengan orang lain. Kamu tidak harus lebih baik dari siapapun, cukup lebih baik dari dirimu yang kemarin. Yang kelima, selalu ingat asal dan tujuan hidup. Ketika kamu sukses, ingatlah dari mana kamu memulainya. Ketika kamu jatuh, ingatlah tetap bersyukur. Kesadaran ini akan membuatmu tetap membumi apapun keadaannya. Teman-teman, menjadi rendah hati tidak akan membuatmu kecil. Justru kamu akan terlihat besar di mata manusia dan Tuhan. Sementara ketika kamu menjadi rendah diri, kamu akan melupakan berapa besar potensimu dan sangat berharganya dirimu. Ingatlah satu hal penting, rendah hati membuat diri kita dekat dengan manusia, dan dekat dengan manusia berarti kamu dekat dengan kebaikan. Mulailah hari ini dengan langkah-langkah yang kecil, belajar mendengarkan, menghargai, dan berterima kasih, karena setiap langkah yang sederhana bisa menumbuhkan hati yang besar. Terima kasih untuk teman-teman semuanya yang sudah menonton konten aku pada hari ini. Salam damai. Jangan lupa teman-teman semuanya saling berdiskusi di kolom komentar, di like, di share, dan di subscribe. Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru menuju perjalanan menjadi manusia yang lebih baik. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan ingat, kesederhanaan bukan kelemahan, tetapi kekuatan yang tidak semua orang miliki. Bye-bye!